Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar nih adik-adik hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Sekali lagi kurang semangat. Sehat, semangat, sukacita. Wah, puji Tuhan ya kalau adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat beribadah walaupun secara online. Tetap sabar ya adik-adik dan jangan lupa berdoa agar kita bisa cepat kembali bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara langsung, bertemu di gereja bersama kakak-kakak yang lainnya. Kakak-kakak juga sudah sangat rindu sekali beribadah bersama adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Nah, hari ini Kak Alma nggak sendirian adik-adik. Hari ini Kak Alma akan ditemani dengan Kak Tabita sebagai pemusiknya. Biar makin semangat lagi nih adik-adik di dalam bernyanyinya. Kita masih banyak belajar lagu-lagu baru. Nah, untuk itu Kak Alma undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 349, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Bait yang kedua. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Nah, jadi kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa pembukaan ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, adik-adik ikuti Kak Alma berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, hidup diamkan kami, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan sampai akhir. Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Alma mau ajak adik-adik kembali bernyanyi. Tetap dalam posisi duduk. Kita mau menyanyi Kidung Ceria 264, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dari istimewa
ke dalam pemberitaan firman. Adik-adik siapkan Alkitabnya, bukakan hati dan pikirannya, telinganya dipakai mendengar dengan baik ya. Kita panggil sama-sama kakak kalian yang akan bertugas ya. Kakak, kita mulai ya pemberitaan firman-Nya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau apa? Mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih, siapa di sini yang punya telinga? Coba angkat tangannya. Nah, kalau punya, coba dipegang telinga adik-adik. Nah, kakak punya nih telinga nih, ada berapa ya? Ada 2, yang kiri dan yang kanan. Nah, adik-adik tahu nggak? Di Alkitab juga ada firman Tuhan tentang mendengarkan loh. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita simak firman Tuhan berikut ini. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke atas gunung bersama dengan 3 orang muridnya yang bernama Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, adik-adik, mereka naik ke atas gunung untuk berdoa loh. Pada saat di gunung, para murid Tuhan Yesus itu malah tidur adik-adik. Mereka tidak berdoa, ya ampun. Nah, adik-adik pernah nggak ketiduran waktu lagi berdoa? Jangan ya. Nah, lalu adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri, tiba-tiba wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih dan terang sekali. Kok bisa ya? Nah, itu adalah kemuliaan Allah yang terlihat dalam diri Tuhan Yesus adik-adik. Lalu kemudian tampaklah Tuhan Yesus sedang berbicara dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Nah, Musa adalah pemimpin bangsa Israel adik-adik, dan juga Nabi Elia adalah seorang nabi yang besar. Nah, kehadiran Musa dan Elia itu menunjukkan adik-adik bahwa karya penyelamatan Allah sudah ada dari dulu dan akan tergenapi dalam pengorbanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Lalu ketika murid-murid yang tadi lagi tidur terbangun, wah adik-adik, mereka kaget dan takjub sekali melihat Tuhan Yesus dan Musa juga Elia. Bahkan Petrus sampai menawarkan untuk membangun kemah untuk Musa dan Elia adik-adik. Padahal Musa dan Elia bukan untuk tinggal, tetapi untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus. Ternyata Petrus belum mengerti nih adik-adik. Lalu tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka. Wah, murid-murid itu sangat takut sekali. Tiba-tiba ada suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Adik-adik, ada yang tahu nggak itu suara siapa? Nah, itu adalah suara Allah Bapa. Setelah awannya menghilang, Musa dan Elia juga hilang dan tinggallah Tuhan Yesus seorang diri. Nah, adik-adik, coba kakak tes lagi nih. Siapa yang masih ingat tadi suara Allah Bapa waktu di dalam awan? Coba, tadi apa ya yang dibilang? Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, dia itu maksudnya adalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus mendengar Tuhan Yesus, harus mendengar firman Tuhan. Salah satunya adalah mendengar orang tua. Nah, jadi kalau adik-adik sedang di rumah, orang tuanya kasih tahu sesuatu, adik-adik harus mau mendengarkan. Nah, contohnya lagi adalah kalau adik-adik sedang IMPA online. Nah, kan biasanya adik-adik beribadah di hari Minggu. Nah, karena ibadahnya
di hari Minggu itu harus mendengarkan dengan baik. Nah, jadi adik-adik itu harus mau duduk diam mendengarkan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan sampai kepada adik-adik dan adik-adik tahu nih firman Tuhan hari ini tentang apa. Nah, salah satunya seperti hari ini, adik-adik duduk manis mendengarkan firman Tuhan dan adik-adik tahu hari ini firman Tuhan itu tentang mendengarkan. Jadi mulai sekarang yuk kita sama-sama mau menjadi orang yang senang untuk mendengar. Nah, sebelum kita berdoa tutup firman, kakak punya satu permainan namanya pesan berantai. Nah, adik-adik harus kasih tahu ini sama orang lain. Boleh mamanya atau papanya atau kakaknya, terserah adik-adik. Nah, jadi kakak akan sebutin satu kalimat. Nah, nanti adik-adik harus mendengarkan dengan baik, lalu adik-adik sampaikan ke orang lain. Kita lihat nih adik-adik bener nggak ya nyampeinnya. Oke, kata-katanya adalah Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ada yang denger nggak? Coba kakak ulang sekali lagi ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Coba adik-adik ada yang dengar dengan jelas? Nah, nanti kakak tantang adik-adik untuk sampaikan ke orang lain. Kalau benar, berarti adik-adik mendengar dengan baik. Nah, game yang tadi juga adik-adik bisa lakuin di rumah sama siapapun loh. Boleh sama omanya, sama adiknya, sama kakaknya, sama siapa aja. Nah, nanti adik-adik harus mendengar dengan baik, lalu menyampaikan ke orang lain dengan baik juga. Itu firman Tuhan untuk hari ini. Semoga kita semua mau mendengar dengan baik. Kita senang untuk mendengar hal-hal yang baik dan terutama kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk senang untuk mendengar, terutama kami boleh mendengar orang tua kami dan juga mendengar firman Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan Kakak Layan. Jangan lupa adik-adik tadi yang menyimaknya pasti dapat melakukannya di dalam kehidupan adik-adik ya. Kita akan merespon firman kita yang sudah kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 215 ayatnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Dengar hai kawanku. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, adik-adik mohon mendengarkan pengumumannya ya. Seperti biasa di setiap hari minggunya, untuk adik-adik
yang mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Untuk persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, boleh adik-adik berikan kepada orang tua agar orang tua dapat transfer ke rekening GPIBZ Baot. Dan jangan lupa, jika tidak ditransfer, mama papa boleh kasihkan ke majelis sektornya. Dan nanti majelis akan antar ke kantor gereja persembahannya ya. Nah, jangan lupa terutama aktivitas di setiap kelasnya, di setiap kelas adik-adik dikerjakan ya adik-adik. Kak Alma pengen sekali nih lihat aktivitas adik-adik mengerjakannya, karena minggu-minggu yang lalu masih banyak adik-adik yang tidak mengumpulkan aktivitasnya. Jangan lupa kumpulkan aktivitasnya ke nomor kakak layan yang adik-adik punya, atau adik-adik boleh posting di Instagram melalui tag PLKTA_Zebawat. Nanti hasil karya adik-adik akan ditampilkan di Instagramnya PLKTA tentunya. Seneng kan kalau adik-adik punya kreativitas yang baik, yang bagus ditampilkan. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Demikian pengumumannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Lalu kita akan akhiri dengan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Kami masih boleh merasakan kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami masih boleh duduk di tempat ini, di rumah kami untuk beribadah, memuji, serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah ya Tuhan, segala sakit penyakit yang ada di negara kami boleh segera berakhir, dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kami boleh bersekolah, bertemu teman-teman, kami boleh beribadah, bertemu teman-teman kami. Ya Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang sakit, yang terbaring pada saat ini. Tuhan tengok Tuhan, Tuhan tumpangkan tangan Tuhan saja. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh pulihkan teman kami, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh berkumpul dari rumah kami untuk beribadah online bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati studi kami, berikan kami kelancaran di dalam kami bersekolah ya Tuhan. Tambahkan selalu semangat-semangat kami di dalam beribadah, belajar ya Tuhan. Berikan kami senantiasa kesehatan. Berkati juga papa dan mama kami, berikan mereka kesehatan Tuhan. Berkati juga keluarga kami, jauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Kami juga mau berdoa untuk para kakak layan kami ya Tuhan. Berikanlah kelancaran di setiap aktivitas kakak layan kami, baik pekerjaan maupun di dalam pelayanannya. Biarlah apa yang boleh mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Adik-adik tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan, jaga kesehatannya, kebersihan, cuci tangan, dan adik-adik bila ada keperluan keluar boleh pakai maskernya. Ya, setelah beraktivitas di luar kembali bersihkan badan adik-adik di rumah dengan bersih. Tetap semangat adik-adik, tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.